di hari Sabtu 16 Mei, hari ini kita akan belajar nirmana dasar grafis. Nah, Kak Sharon reminder lagi bahwa kalau kehadiran 5 kali alfa atau tidak ada keterangan dinyatakan gugur. Jadi buat teman-teman yang sampai hari ini masih hadir, Kak Sharon terima kasih dan dipertahankan ya. Karena nih materi yang disampaikan nih setara dengan materi di kafe kuliah, tingkat kuliah semester 1 sampai dengan 2. Jadi teman-teman boleh cek kalau masuk kuliah desain grafis atau seni itu uang gedungnya aja udah di angka 20-an ya. Jadi hari ini dibagi secara cuma-cuma ke adik-adik di Waingapu. Jadi Kak Sharon harap sih semangatnya tetap masih masih on fire lah, masih membara. Oke, hari ini belajar garis. Hari ini materinya nggak berat, simple. Tapi sebelum masuk ke materi, kita bahas tugas yang kemarin ya. Kak Sharon lihat nih, yang ngumpulin cuma 14 anak nih, yang lainnya pada kemana? Oke, ini rules kita, greetings, pray, spill point of the day, materi, kemudian Q&A ya. Oke, schedule sama point of the day dikumpulkan melalui absensi seperti biasa nih. Kak Sharon hanya reminder lagi supaya tiap minggunya bisa mengingat kembali. Kemudian review weekly project juga ada poinnya. Pemaparan materi, Q&A, terus ngerjain project of the day. Terus habis itu teman-teman presentasi itu juga ada poinnya. Kak Sharon selalu ambil sampel 2 anak. Kemudian Kak Sharon menyampaikan materi minggu selanjutnya. Spill materi minggu selanjutnya. Oke, preview materi minggu lalu nih. Ada yang mau jawab nggak? Ayo, masih ingat nggak materi minggu 1, 2? Sebentar. Rules-nya kan raise hand tuh. Pak Ivan mungkin bisa dibantu. Pak Januar. Poinnya 2, jelaskan apa itu nirmana dan prinsipnya ya. Prinsip ya teman-teman, bukan elemen pembentuknya. Ada yang mau jawab? Nontek catatan boleh, habis itu dijelaskan. Poinnya 2, ada yang mau jawab? Siapa ini? Asnat. Oke, Asnat lagi. Silakan Kak Asnat. Jadi nirmana itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti makna atau bentuk. Nirmana ini biasa digunakan untuk melatih kreativitas dan memahami bahasa visual dalam kita membuat suatu desain. Terus prinsipnya, aturan-aturan nirmana gimana? Apa aja? Ada 11 kan itu? Yang materi pertemuan pertama? Ya. Ada 11, yang pertama itu kontras. Ya. Ini balance atau keseimbangan, proporsi, empasis, hierarki, rhythm, pattern, unity, movement, vanity, dan white space. Oke, terima kasih Asnat. Jadi nirmana adalah latihan dasar untuk membangun cara berpikir visual ya, fondasi. Jadi nirmana itu materi materi fondasi, materi dasar sebelum kalian meluncur ke software-software seperti Canva, seperti Photoshop, Adobe Illustrator. Harus ngerti nirmana itu apa. Nah, lanjut. Asnat 2 poin. Oke, kita review weekly project
Kayaknya ini teman-teman ada kesulitan apa enggak yang ngumpulin cuma 14 anak. Tapi tadi terakhir ada update satu kayaknya ya. Sebentar. Yang belum ngumpulin kan siapa aja? Enggak Kak Sharon hukum, cuman Kak Sharon catat. Siapa? Yang belum mengumpulkan. Lala belum kumpul, Kakak. Lala, Madu, sama Di Gebi. ruangan itu yang belum Gebi dan Madu. di ruang yang belum mengumpulkan berapa orang? Ya, 2 orang yang di dalam ruangan. Ada berapa? 2 orang. Apa? Siapa yang belum kumpul tadi? Madu dan Gebi. Loh, Madu. Gebi ini kompting ya? Iya. Itu kan. Oke, kenapa tuh belum? Oke, kata dulu. Nanti pertanyaan buat sambil ngumpulin. Nah, di sini yang tugasnya paling gambarnya paling lengkap. Kan ada apa? Tangan kiri, kanan, kaki kanan, kiri. Pian. Ketiga, ketepatan waktu. Nah, yang paling mendekati sempurna ini punyanya Melati. Yang mana Melati? Coba aku pengen lihat. Kayaknya di sini ya, pakai yang baju hijau ya. Ya, Melati, thank you so much sudah mengumpulkan tugas tepat waktu. Kenapa punya Melati nilai A? Lengkapan gambar, semua kanan, kiri, tangan kanan, kaki kanan, kaki kiri. Kita melatih ngukur, ini rapi dan sebenarnya masih ada beberapa yang masih harus dibenerin. Ya, notasi. Contohnya kemarin notasi kan, bentar. Oh, nggak bisa dipakai. Contohnya kemarin notasi kan seperti ini ya. Nah, lihat gambar bagian bawah ini. Ini kan ada contoh bagaimana mengukur ukuran batasannya. Jadi, pentingnya tanda X. Ya, kalau kita zoom, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi cara pengukurannya, garis ini kan memberi batasan tuh. Kenapa ada garis diagonal putus-putus? Itu cara kita untuk memberikan batasan ukuran. Garisnya harus putus-putus. Nah, terus cara penempatan angkanya di mana, Kak Sharon? Di tengahnya. Di antara, misal kita mau ngukur dari sini ke sini nih. Nah, penempatannya nih yang Kak Sharon kasih tanda garis hijau, nih angkanya di sini penempatan, notasi angkanya. Jadi ini batasnya, ini baru ngukur panjang dari atas ke bawah. Panjang dari kiri ke kanannya, berarti notasi angkanya
Ada di antara sini ya teman-teman. Di sini punya Melati itu mendekati betul. Ya. Walaupun yang ini masih belum ada batasannya nih, belum ada notasi batasannya. Ya, harusnya ada garis. Ini yang diukur dari atas sampai panjang atas dari atas sini sampai sini. Yang sini ke sini itu yang diukur baru bawahnya aja. Harusnya di sini juga diukur, ini juga angkanya berapa, di sini angkanya berapa. Ini bagus juga sih, ini diukur selahnya. Nah, sebenarnya dari sini ke sini ini juga harus diukur. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Tujuannya apa sih Kak Sharon? Tujuannya melatih sensitivitas. Karena tugas mulai dari tugas ini sampai nanti kita nirmana garis itu tujuannya sama tugasnya. Melatih sensitivitas mengukur. Jadi dari melatih keluasan tangan, kemudian sensitivitas mengukur. Ya, namanya The Cafe designer, seorang desainer. Itu dia harus punya di kepalanya itu, misal dia lihat pintu atau lihat benda nih, dia sudah tahu itu ukuran perbandingannya berapa. Nah, cara melatihnya dari mana? Ya, dari ngukur-ngukur ini. Ngukur jari, ngukur. Kalau di situ, di mana namanya, di ruangan itu, ada yang tahu lantai keramiknya ukuran berapa kali berapa? 30-30 atau 60-60? Atau 20-30? Berapa? 40-40? Iya, 60. Oke, jadi tujuannya apa sih Kak Sharon? Yaitu untuk melatih sensitivitas kepekaan teman-teman. Sebelum teman-teman mengkomunikasikannya dalam bentuk visual. Jadi peka terhadap benda. Panjang pulpen berapa? Average-nya, rata-ratanya. Ada yang tahu? 15. Ya, sekitar segitu ya. Sekitar segitu. Jadi kalau misalkan nih, tiba-tiba disuruh bikin sesuatu, teman-teman, alat ukurnya, karena teman-teman melihat itu sehari-hari ya, seperti pulpen, kemudian seperti apa yang ada di situ, ubin, ya, atau lantai, itu akan jadi sebuah patokan. Nggak bergantung sama penggaris, tapi minimalnya teman-teman bisa punya patokan, punya kepekaan atau sensitivitas. Tujuannya itu teman-teman. Oke. Yang nilainya bagus nih Melati. Terus tadi aku lihat siapa ya? Elia atau siapa ya? Ya, Elia. Melati Elia. Yang lainnya nih pada bercanda nih, pada digambar tapi nggak diukur. Nggak tahu nih kesulitannya di mana sih? Nanti boleh cerita ya, boleh sharing. Oke, Kak Sharon lanjut ya.
Nah, ini kan guidance-nya seperti ini. Oke, Kak Sharon mau bagi-bagi poin lagi. Ada 3 poin totalnya ya. Kak Sharon pengen tunjuk 3 anak, terutama tadi Madu sama Gaby yang belum ngumpulin. Coba dijelasin apa kesulitannya, kenapa belum ngumpulin. Dijelasin aja, itu dapat poin. Kak Sharon pengen dengar. Boleh mulai dari siapa dulu? Silakan. Ya, baik. Saya terlambat mengumpulkan karena masih bingung cara mengukur kaki gitu. Ini sama kayak tangan atau tidak gitu cara ukurnya. Jadi agak terlambat saya kumpul. Oke, kendalanya ini siapa? Dengan siapa? Gaby. Gaby. It's okay, Gaby. Kak Sharon, sharing aja kita. Kendalanya bingung ya cara mengukur. Kemudian ada lagi kendalanya? Kau ada lagi? Tidak lagi. Oke. Madu kendalanya apa? Sama kayak Gaby. Cara Sama mengukur. ini. Iya, cara mengukur kaki. Oke, tadi Kak Sharon udah sempet resume. Apakah masih bingung? Apakah udah mendapat kejelasan yang tadi, yang sebelumnya kita nih ya? Sudah. Sudah ya? Tidak Jadi bingung lagi. nanti, oke. Loh, ini enggak mengumpulkan, cuman ditanyain dapat poin loh. Gak apa-apa, yang penting berani ngomong jujur aja cara mengukur ya. Tadi penjelasan ini sudah belum? Sudah. Sudah ya? Ya. Ya, harus ada notasi. Notasinya berupa garis putus-putus. Walaupun Melati itu sudah sudah rapi menulisnya, cuman garis putus-putusnya masih belum. Itu sangat penting ya, diperlukan untuk memberikan batasan ukuran yang mana. Itu cara memberikan ukuran seperti itu. Terus kalau ruangnya lengkung ya kita ukurnya patah-patah. Nih. Baru nanti ditotal semuanya. Dipatah, ini dipatah, ini dipatah. Kemudian kalau ruangnya dari sini ke sini ya bisa gini, dari sini sampai sini, terus dilanjut sini sampai sini, atau seperti ini. Oh. Seperti itu. Jadi nanti, karena ini nanti akan to be continue teman-teman tugasnya. Jangan sampai nanti ke depan ada tugas yang mirip-mirip, terus harus pakai metode seperti ini. Teman-teman salah lagi, kalau nggak ngerti, teman-teman boleh tanya sedetail mungkin. Kalau masih bingung, jangan ragu untuk bertanya ya. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, kurang 1 orang. Yang Kak Sharon mau, sebentar, belum masuk ke Nirmana Dasar. 1 orang. Siapa ya? Yang belum dapat poin sama sekali nih. Sebentar ya. Ini kayak kita orangnya pasti ngomong gitu lah. Yosua, Kak Yosua. Akan ketik. Baru sedih. Yosua ada ya? Oke. Yosua, dari weekly project kemarin, ada kesulitan nggak? Coba boleh sharing kesulitannya apa, terus
manfaat yang diterima Yosua apa dari mengerjakan? Kita pengen dengar dari sudut pandang Yosua seperti apa? Manfaatnya dia. Ya, kesulitannya dulu, kemudian manfaatnya. Aku mau lihat. Ada kendala sedikit. Banyak. Yang susah itu cara mengukur kakinya. Oke, kesulitannya sama semua ya, cara mengukur kaki. Ini janjian apa gimana nih? Dengan tangan juga. Tangan semuanya juga. Iya. Bagian mana yang sulit, Yosua? Aku sambil lihat pekerjaanmu juga ya, ini mana ya? Bagian mana yang sulit? Yang salah-salahnya ini. Menghitung selah-selahnya. Ya. Berarti bagian yang ini ya. Bener nggak? Iya benar. Oke. Sebenarnya kan kemarin itu kan itu sebenarnya nggak ada keharusan untuk dihitung. Yang dihitung adalah bagian yang ini kan. Nah ini. Untuk selahnya kan nggak ada keharusan untuk dihitung. Karena penggaris busur yang segitiga itu kan belum datang, jadi Kak Sharon nggak suruh menghitung bagian sampai selahnya. Kalau mau dihitung, sekarang kan udah ada tuh penggaris segitiga. Udah terima belum? Pak Ivan udah bagian belum ya? Sudah. Oh, udah. Nah, itu caranya, itu penggaris khusus untuk desainer ya. Jadi, untuk ngukur juga. Jadi, pakainya busur. Berapa sentinya itu. Sama kayak ngitung pakai busur pada dasarnya. Oke, sampai sini sudah jelas, Yosua? Sudah. Terus manfaatnya apa? Benefitnya kamu mengerjakan itu? Apa yang kamu rasakan? Saya bisa tahu ini apa sentimeternya sama jari. Gimana? Saya bisa tahu ini apa senti panjangnya sama jari. Panjangnya berapa? Oke. Ini Yosua tugasnya tangan kanan diukur, tangan kiri nggak diukur. Iya siap Kak. Iya tuh ukur tuh. Tangan cuman ukurnya satu doang. Nanti dilengkapin ya. Iya. Semakin dilengkapin, semakin Yosua tahu, semakin itu melatih sensitivitas kepekaan indranya Yosua. Itu baliknya ke Yosua sendiri, bukan ke Kak Sharon. Yang peka itu nanti indranya Yosua, itu baik untuk kamu. Kalau kamu benar-benar menseriusi desainer grafis ini ya. Begitu ya Yosua. Terima kasih, 1 poin untuk Yosua. Oke, kita masuk ke garis. Hari ini materinya ringan banget. Garis nggak asing ya teman-teman ya. Kalau mau sebelum membuat kita mau gambar, itu kan di buku gambar biasanya kita kasih garis tepi. Nah, garis ini tersusun dari titik-titik yang ditarik memanjang. Jadi dia karakternya itu panjang, memanjang. Baik dalam bentuk 2 dimensi, dwimatra maupun 3 dimensi. Nah, tujuannya apa? Kita mengetahui nirmana garis, tujuannya adalah melatih kepekaan estetika dan keterampilan menyusun komposisi visual seperti ritme di atas nih. Nah, ini yang di atas gambar pointer Kak Sharon kelihatan nggak ya?
Gerak ya, tapi kok agak delay. Sebentar. Bagian yang kiri ini itu contoh tugas DKV semester 2. Tapi teman-teman hari ini nggak bikin seperti ini ya. Nanti bikinnya garis sederhana aja. Besok kalau teman-teman masuk DKV semester 2, teman-teman udah curi start duluan dari teman-teman yang lain. Udah dapat materinya duluan. Nah, kalau yang samping, yang ada susunan ini, susunan kayu-kayu ini, itu tugas garis nirmana 3 dimensi atau trimatra. Ini materialnya pakai kayu atau pakai stick es krim. Oke, lanjut ya. Nah, dalam nirmana dasar garis, ada yang namanya raut, ada yang namanya bentuk. Bedanya di mana? Kata raut itu sinonimnya sama dengan rupa. Tampak depan. Kalau dalam arsitek. Tampak depan, tampak belakang. Jadi tampak depannya, nggak ada cuman bidang aja. Nggak ada volumenya. Nah, kalau bentuk, harafiah kata bentuk, itu dia bervolume. Nah, yang mau kita pelajari adalah raut atau rupa garis. Ada garis lurus horizontal, ada garis lurus vertikal, ada garis lurus diagonal. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Silakan nanti pelajari karakteristiknya, dibaca lebih detail. Ya, garis lurus menciptakan kesan tegas, terus memberikan ada kesan tenang, damai, sampai kematian. Ada filosofinya. Kita menggambar, kita berkomunikasi secara visual itu pasti ada filosofinya. Kemudian ada vertikal, kuat, stabil, kemegahan, diagonal. Ya, ada garis seperti irisan ya. Itu memberi kesan dinamis, tak seimbang, gesit, lincah. Ada garis melengkung, setengah lingkaran, ya, seperti busur itu. Terus ada garis majemuk atau zigzag. Kemudian ada garis majemuk lengkung S. Oh sorry, ini garis lengkung S ya. Majemuknya ini typo, belum Kak Sharon ganti ini. Kemudian garis kombinasi. Ya kombinasi ya antara zigzag sama lengkung S yang di bawah ini. Oke, ini rangkumannya. Nanti teman-teman dapat PDF-nya kan ya? PDF dari materi ini. Untuk materi-materi garis ini seperti lurus, horizontal, diagonal itu kan bukan hal yang asing ya, teman-teman ya. Ada garis lengkung kan teman-teman udah kenal dari sebelumnya ya. Itu akan muncul di kuis. Jadi nanti harus dipelajari betul-betul. Seperti pengertiannya, kesan filosofinya tadi ya. Nah, di dalam nirmana itu ada yang namanya tata rupa garis, cara menata garis. Ngadopsinya itu dari tangga nada. Ada 7 tingkat. Ngambilnya dari situ. Ada yang namanya interval tangga raut. Ada 3. Supaya menghasilkan komposisi garis yang harmonis. Ada interval tangga itu ngambil ya tadi ya, ngambil dasar ilmunya itu dari tangga nada do re mi fa sol la si 7. Kalau do kembali lagi jadi 8.
Nah, ini contoh penerapannya. Agak berat ya yang bahasa-bahasa yang masih asing, teman-teman belum baru kenal ini. Yang mungkin belum pernah dengar, baru dengar ini. Makanya ini kelas ini bener-bener istilah TikToknya gacor banget. Soalnya ini udah di-spill dari awal sebelum kalian masuk ke semester 1-2 jurusan DKV nanti. Lanjut, ada interval tangga ukuran, di mana itu ada perubahan dimensi panjang, tebal, garis, panjang pendek ya, menciptakan tekstur, kedalaman, perspektif, atau garis yang sangat tipis ke tebal atau pendek ke panjang. Jadi tata rupa garis itu ada 3. Kalau tangga ingatnya tangga nada, ada 7 tahapan. Kemudian ada interval tangga ukuran. Yang terakhir ada interval tangga arah. Kayak busur ya, ngikutin arah mata angin. Ini secara teoritisnya seperti ini. Kenapa sih harus ada aturan? Ya, untuk memberi memberi batasan. Walaupun abstrak, kan kalau kalian pernah lihat karya-karya seni abstrak, even itu abstrak tetap ada aturannya, tetap ada kaidahnya. Berangkatnya ya dari teori ini. Nah, prinsip penyusunan garis itu sama kembali lagi ke materi pertemuan pertama. Prinsip nirmana atau prinsip seni rupa. Ada balance, kontras, proportion, emphasis penekanan, hierarki, rhythm irama atau repetition, pattern, unity, movement, variety, sama white space. Nah, fungsi garis itu apa sih fungsinya? 1, membentuk bidang, contohnya seperti ini ya. Ini kalau gambar yang teman-teman lihat, yang dilihat ya, nih ya, itu balik lagi, tugas semester 1 jurusan DKV. Nanti akan membuat seperti ini. Kedua, memberikan tekstur. Nih ya, tugas nirmana. Ketiga, menciptakan kesan ruang. Ini kan ada ilusinya nih. Kayak terkesan masuk ke dalam kan. Padahal ini cuma susunan-susunan garis aja. Oke, ada pertanyaan materi hari ini? Ada yang mau bertanya tentang garis? Ayo. Karena garis bukan sesuatu yang baru ya buat teman-teman. Aku tunjuk aja deh. Siapa mau tanya? Ya, siapa yang mau tanya? Sama tanya yang garis tuh memiliki karakteristik. Dengan siapa? Ini Kak dengan Gaby. Oh ya, Gaby mau tanya apa? Kak, saya boleh ini bertanya ulang tentang garis. Saya mau tanya, garis tuh memiliki karakteristik yang kayak bagaimana sih Kak? Bisa diulang? Oke, boleh. Aku izin balik ke slide ini ya. Oke. Garis memiliki karakter memanjang. Karena ya, ada kan titik yang ditarik memanjang. Jadi karakteristiknya dia memanjang. Susunan dari titik-titik yang ditarik memanjang. Sampai sini sudah jelas? Iya Kak, sudah. Makasih.
Oke, 2 poin ya buat Guti ya. Ini yang jarang tanya nih, aku pengen tanya balik nih. Yani ada nggak Yani? Iya. Ada. Ini ada. Yani, coba sebutkan elemen garis yang ada di ruangan itu. Sebutkan 5. Yang kamu lihat sebagai garis, coba sebutkan 5 benda yang menurut kamu itu tersusun dari sebuah garis. Garis buku, pena, penggaris, Penggaris, kursi, meja, kursi, meja, kabel. kabel. Perfect. Oke, terima kasih. 2 poin ya. Satu lagi, cowok deh. Kok cowoknya makin sedikit ya? Mikael Izin. L ada L. L ada nggak? Tidak ada. Oh, L nggak ada. Elia. Elia, coba Elia. Mana Elia? Oh, Elia yang selalu duduk di depan. Kameramen kakak. Aku. Oh, kameramen. Oke. Elia, coba sebutin garis yang ada di ruang alam. Bukan di ruangan itu ya, tapi yang ada di alam. Yang merupakan bentuk dari garis. Sebutkan Garis lengkung. yang ada di alam. Alam itu contoh ya. Pohon. Ini apa ya kayak? Maksudnya itu apa jenisnya gitu? Jenis garisnya ya? Kalau di ruangan kan tadi kan ada pena, ada meja, ada kursi, ada penggaris, ada kolom struktur, ada pintu yang membentuk garis. Coba sekarang kalau di alam itu apa? Tadi kan Kak Sharon udah spill tuh pohon. Oh ya. Sebutkan Kayak 5. bisa awan, bisa Oke, awan garis lengkung. bisa batu, daun, Oke, bisa juga apa? apa unsur alam yang ada yang bisa membentuk garis? Aurora, Oke, aurora, garis S. Milky Way, Oke, satu lagi, bulan, garis lengkung. Terima kasih, Elia. Satu poin buat Elia. Nah, tugas hari ini apa sih? Tuh, tugasnya gampang banget. Tugasnya, sebentar. Tugasnya latihan garis tipis tebal ritme di buku gambar ya. Jadi contohnya seperti ini nih. Nah, teman-teman menggambar garis, tapi dikasih garis tepi dulu nih ya. Garis tepinya kira-kira 1,5 cm lah. Atau 1,5 sampai 2 cm. 1,5 sih, kemarin Kak Seren udah ukur ya, nanti nggak cukup buat yang ini. Nah, nanti menggambarnya persis seperti yang ada contoh di layar.
menggambar 1 cm, 5 cm, 7 cm, kemudian 1 cm lagi 5 cm, full penuh 1 lembar bolak-balik tanpa penggaris. Tanpa penggaris ya. Pak Ivan boleh penggarisnya diumpetin dulu, Pak. Tapi kalau untuk bikin apa namanya? Bikin garis tepi boleh. Nanti kalau sudah penggarisnya tolong di take out. Baik. Bu Shelly, ini kan buku gambarnya A3 ya? Iya, Apakah full A3 berarti ya? iya betul, full A3. Oke, baik. Kasih nama dulu di depan ya. Ada itu label ya. Teman-teman bikin garis tapi tanpa penggaris. Latihan hari ini. Tugas ini Kak Sharon dapetin sewaktu bukan semester 1 ya, sewaktu masa ospek malah. Jadi total ada 5 garis yang digambar. Ini Kak Sharon kira-kira ya, hanya ilustrasi aja. Jadi kemarin kan teman-teman udah ngitung tuh, ngukur jarinya teman-teman kan rata-rata 2 cm, 3 cm. Nah sekarang bikin garis 1 cm. Kan inget kan? Pasti masih inget kan 2 cm seberapa? Udah punya patokan. Oh kemarin aku ngitung ini 2 cm. Kalau bener-bener yang ngerjain pasti ngerti. Oh dari sini ke sini 2,5. Berarti 1 cm-nya sekitar segini. Terus kan tinggal dikaliin ke 5 cm berapa, ke 7 cm berapa, 1 cm berapa, 5 cm berapa. Jangan curang ya. Kalau curang nanti kalian sendiri yang susah, karena itu cara melatih kepekaan ini, kepekaan indera kita. Waktunya 30 menit. Teman-teman selesai nggak selesai harus memenuhi 1 lembar A3 bolak-balik depan dan belakang, sisi depan dan belakang. Bikin ininya dulu, Bikin garis tepinya dulu. Oke, kita kembali di jam Ini ada tempat itu. Oh, Joko dapat. 18.30 ya. Ada yang mau presentasi? Silakan 2 anak. Selesai tidak selesai, silakan presentasi 2 anak. Apa yang dipresentasikan Kak Sharon? Yang dipresentasikan adalah lagi-lagi apa yang teman-teman rasakan, yang teman-teman dapat dari tugas hari ini. Karena kita kan melatih kepekaan indera ya. Tangan kita main, mata penglihatan kita main, insting kita main. Oh 1 cm segini, 5 cm segini, 7 cm segini. Jadi pastinya setiap anak beda-beda nih. Poin sharingnya apa? Silakan. Namanya siapa? Oke, nama saya Melati. Melati lagi. Silakan Melati. Oke, jadi dari tugas yang kami kerjakan hari ini, yang saya dapat itu adalah bagaimana kita melatih instingnya kita untuk mengingat ukuran-ukuran berapa senti, 1 senti itu panjangnya gimana, 5 senti gimana, 7 senti gimana, begitu. Oke, Melati dapat berapa gambarnya? Sudah sampai ke lembar baliknya atau baru 1 lembar depannya aja? Mau lanjut ke belakang. Coba di
tunjukin bisa nggak ya, kelihatan nggak ya? Yang baliknya, yang satu depan udah full, belakangnya baru dapat berapa seperempat? Oke. Baru dapat. Oke. Oke, nggak kelihatan sih, cuman aku nanti cek deh kalau udah di PDF. Oke, terima kasih Melati. Selanjutnya ada yang mau sharing. Ini sharing nih melatih teman-teman berkomunikasi ya, public speaking-nya juga dilatih bagaimana mengungkapkan ide. Karena nanti di pekerjaan itu teman-teman nggak cuma presentasi soal visual bagus ya, tapi juga harus bisa mengkomunikasikan ide teman-teman. Oke, thank you. Ini siapa nih yang nunjukin ke layar? Yang itu punya saya, Melati. Oke, Melati. Thank you, Melati. Iya. Lanjut. Siapa yang mau presentasi? Kalau nggak ada, Kak Sharon tunjuk loh. Ada. Laki-lakinya mana ini? Kok perempuan terus? Ini siapa nih yang mau ini? Perkenalkan, nama saya Rita. Oke, Rita. Silakan. Yang saya pelajari tadi itu ada kita garis, lalu kita ukur garisnya sampai satu sentimeter. Terus yang didapat apa, Rita? Yang Rita rasakan apa? Oh, indera penglihatanku, oh instingku semakin tajam, oh ini apa segala macam. Boleh di-sharingin kayak cerita aja. Gimana, Rita? Nggak apa-apa dilanjutkan, ayo. Jangan malu. Kesulitannya itu ada garis. kesulitan, boleh di-sharingin. Apa kesulitannya? Garis dia lurus. Kesulitannya Garisnya? itu garis dia lurus. Garisnya nggak mau lurus. Iya. Itu normal. Itu wajar. Oke, Rita berani sharing bahwa dia mengalami kesulitan garisnya nggak bisa lurus, Kak Sharon. Itu wajar. Nah, gimana caranya bisa lurus? Kak Sharon pun sampai dengan hari ini, kalau disuruh gambar ruang, sebuah ruang gitu ya, perspektif, itu kadang kalau terlalu panjang juga nggak bisa lurus. Tapi kalau pendek misal sekitar 5 cm, mana ya? Bisa aku tunjukin nggak? Nah, nih. Ini baru Kak Sharon gambar. Hampir sempurna ya, lurusnya ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Kenapa bisa seperti itu? Karena jam terbang. Belum. Oh, Belum kelihatan. Kelihatan nggak nih? Oh. Kelihatan ya? Barusan banget Kak Sharon Belum. gambar. Ya. Belum? Oke. Sudah? Sudah.
karena teman-teman masih awal, masih latihan, mesti dilatih tangannya, mesti dibiasakan supaya dia lentur, terbiasa. Jadi itu semua jam terbang. Teman-teman bisa ahli, bisa apa dalam satu bidang, bisa expert di Canva itu karena jam terbang. Mesti harus dilatih. Nggak bisa hari ini teman-teman latihan garis, terus besoknya teman-teman nggak berangkat kelas. Itu akan nanti 2 minggu nggak berangkat lagi, kaku. Iya. Tangannya akan kaku. Jadi itu mesti dilatih setiap hari. Entah itu sketch-sketch bikin kecil, doodling. Tahu ya doodling ya? Iya. Iya. Doodling apa doodling? Tahu. Nanti kalau yang nggak tahu bisa searching ya. Iya. Bikin-bikin sketch kecil. Itu salah satu latihan-latihan kecil. Ya. Oke. Terima kasih Rita sudah mau sharing kesulitannya. Iya, Teman-temannya, sama-sama. teman-teman yang lain jadi tahu. Teman-teman jadi tahu, oh iya ya, kesulitannya ternyata sama. Iya. Oke, satu lagi. Kak Sharon pengen denger dari geng cowok nih. Mana suaranya? Oh, salah satu deh tanpa harus ditunjuk. Apa? Ayo, siapa satu lagi terakhir ini? Ya. Yowan mana Yowan? Ada Bu. Nah, ya silakan Yowan. Mungkin yang saya rasakan dalam proses menggaris itu bagaimana cara mempertahankan agar garis awal lurus hingga seterusnya. Nah, yang berikut juga ukurannya dia bagaimana sama sesuai dengan yang awal juga. Oke, konsisten ya. Ya, harus konsisten Untuk dari awal. menjaga supaya konsisten ya. Ya, Oke, terima kasih Yowan. Poin untuk sama. kamu. Nah, poin pembelajaran yang terakhir, terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi di kelas hari ini. Kak Sharon senang banget. Teman-teman bisa belajar mengenal garis, nirmana dasar ya, yaitu garis. Kenapa Kak Sharon loncat dari titik ke garis? Ya itu ada sebabnya lah. Kenapa kok yang dikenalkan garis dulu? Gitu kan. Besok teman-teman akan mengetahui kenapa kok dilompati dari harusnya titik dulu baru garis ya. Besok Kak Sharon akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, kenapa selesai nggak selesai harus dikumpulkan? Sedapatnya berapa? Dari awal Kak Sharon mengajarkan bahwa nanti di dunia kerja, teman-teman akan menghadapi yang namanya deadline. Nah, itu melatih keterampilan teman-teman bagaimana memanage satu waktu, kedua energi, ketiga prioritas. Supaya tugas ini selesai tepat pada waktunya. Tidak harus menunggu sempurna, tapi teman-teman bisa deliver full on time. Oke. Poinnya seperti itu. Oke. Nah, PR-nya, weekly project-nya, teman-teman melanjutkan melengkapi sampai dengan full 1 lembar A3 bolak-balik ya. Sisi depan dan sisi belakang. Kemudian PR selanjutnya itu dilengkapi, yang ini dilengkapi. Nah, kemudian di 1 lembar berikutnya bolak-balik juga sama, depan dan belakang. Dibuat garis tepi dulu. Ini kan karena ngerjainnya di rumah, Kak Sharon percaya sama teman-teman ya. Ya. Jangan pakai penggaris ya. Ya. Supaya teman-teman merasakan prosesnya. Yang dilihat tuh bukan hasilnya teman-teman, prosesnya. Hasilnya seperti tadi Rita bilang, kok nggak bisa susah lurus ya. Nah,
Dari prosesnya itu teman-teman akan merasakan. Nanti lama-kelamaan jadi terbiasa. Jadi jangan pakai penggaris. Hopefully ya. Karena kan kerjanya di rumah. Nggak ada yang ngawasin. Yang ngawasin mata Tuhan. Nah, bikin tadi kan ke samping ada 1 cm, 5 cm, 7 cm, 1 cm, 5 cm lagi. Kalau ini ke bawah 10, 23, 10 cm, 23 cm, 10 cm, 23 cm. Berarti garis tepinya itu 1,5 aja. Jangan 2 cm supaya A3 itu berapa kali berapa? 21 kali 21. Coba lupa nih. Berapa A3? Ukurannya 29 kali 42 ya. Jadi ke samping itu 23 dibikin garis tepinya 1,5 aja supaya masih ada space. Penuh sampai ke sisi belakang. Dikumpulkannya tanggal 21. Tanggal Dari sini, 16. ini 10 di sini. Kan garis segini. Dari Dikumpulkannya sore ini hari Kamis ya teman-teman ya. Hari Kamis tanggal 21 jam 12 siang. Waktu Indonesia bagian tengah. Jadi 1 hari sebelum kelas dimulai supaya Kak Sharon bisa kasih nilai. Oke. Permisi Bu. Sampai sini ada pertanyaan. Ada Bu. Saya mau bertanya terkait ukuran yang terbaru tadi Bu. 10-23. 10-23. Ke bawah 10-23 lagi, 10-23, 10-23. Oh, oke. Jarak antara 10 ke 23 itu teman-teman atur sendiri aja. Kayak contohnya seperti di gambar itu loh. Ini 10-23, 10-23. Jadi Kak Sharon nggak targetin berapa harus berapa ya. Yang penting konsisten aja. 23 di sini. 10 di sini. Apakah sudah menjawab? Oh, ini garisnya. Ini 23. ini 10, ini 23. Horizontal kan? Ke bawah. Permisi Bu, mau tanya. Ini di garis Yang mana? Lurus ke bawah atau ke samping? PR-nya itu lurus ke bawah atau ke samping? Maksudnya kayak landscape atau portrait? Seperti contoh pada ini, pada PPT. Kelihatan nggak ya? Seperti ini. 10, 23, 10, 23 dan seterusnya. 10, 23, 10, 23. Oke Bu. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Kalau ke samping tidak cukup. Ya, betul. Supaya cukup, garis tepinya 1,5 aja. Jangan 2. 1 sampai 1,5. 23, 10, 23. Kayak gini nah. 10, 23, 10, 23 gitu. Oke. Yes. Ini sampai belum ngerti. Oke. Sampai sini udah jelas. Gampang apa gampang? Tugasnya Gampang. gampang. Kalau gampang jangan ada yang terlambat ya. Ya, Bu. Oh ya Bu. Siap. Ini gampang loh. Oke, besok kita ketemu di pertemuan Jumat 22 Mei, kita belajar pointillis atau titik. Ya. Oke, masih semangat ya? Sampai ketemu Masih. dengan benar ya? Sampai ketemu dengan
hari Jumat 22 Mei, teman-teman. Oke, saya kembalikan ke Bu Margaret. Selamat sore, Bu. Sore. Shalom, terima kasih Bu Margaret, Pak Ivan, Pak Yanuar, teman-teman. Bye-bye.